Bismillahirrahmanirrahim. Tenangkanlah jiwamu dari urusan kebutuhan dunia, sebab apa yang telah dijanjikan oleh Allah maka janganlah kamu ikut memikirkannya. Masalah atau perkara-perkara yang belum terjadi janganlah kita pikirkan, sehingga mengakibatkan jiwa dan pikiran kita akan menjadi risau, yang nantinya akan membuat peluang bagi syaitan menggerogoti dan menggoncangkan iman kita. Misalnya berangan-angan mengenai kebutuhan makan besok, bulan yang akan datang, atau kebutuhan ini dan itu. Sebetulnya hal itu semua ada di tangan Allah. Manusia tak perlu risau. Sebaiknya bertawakkallah kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Pasti janji Allah akan kamu temui. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair." Tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thaira taghuddu khimasan wa taruhu bitana. Seandainya kamu semua bertawakal kepada Allah dan berserah diri sepenuhnya, maka kamu akan mendapat rizki seperti rizkinya burung-burung di waktu pagi-pagi dalam keadaan lapar dan kembali serta dengan perut kenyang. Dan firman Allah dalam Al-Quran Surat At-Talaq ayat 3, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal atau berserah diri kepada Allah, maka dia mencukupi keperluannya. Kalau kita sudah meresapi hadis dan ayat Al-Quran tersebut, maka timbullah ketenangan dalam jiwa, yakni ketenangan di dunia hingga ketenangan di akhirat. Dengan ketenangan jiwa itulah manusia hidup bahagia di dunia, dan kelak di akhirat ia akan mendapat panggilan Allah, yaitu panggilan yang penuh kasih sayang. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam syurgaku. Tapi meskipun begitu masih banyak manusia yang tidak percaya akan janji-janji Allah tersebut,
yang tersirat dalam Al-Quran. Akan tetapi terhadap janji-janji manusia seperti terhadap para penguasa, hanya dengan secari kertas yang dibubuhi dengan stempel atau tanda tangan, mereka manusia mempercayainya betul-betul. Padahal janji Allah itu benar dan pasti terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Sungguh amat celakalah orang yang semacam itu, karena meletakkan imannya ke dalam tempat yang lemah, bahkan imannya telah hilang dari jiwanya. Perlu diketahui bahwa untuk menghilangkan kerisauan angan-angan yang ada pada jiwa kita tentang urusan yang belum terjadi, itu adalah ajakan hawa nafsu. Oleh sebab itu, camkanlah betul-betul untayan kalimat-kalimat di bawah ini. Hendaklah memperbanyak zikir ingat kepada Allah, baik di waktu siang maupun di waktu malam, sehingga hati kita terisi oleh kalimat ilahi. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Perbanyaklah waktu-waktu yang kosong untuk mengabdi kepada Allah hingga masuk ke dalam liang kubur. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu ajal. Kemudian untuk dimengerti bahwa Allah yang memberi rizki kepada semua makhluknya, dari yang binatang sampai kepada manusia, sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Firman Allah lagi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yarzuqu liman yasha'u wa yakhtar. Dan Allah yang memberi rizki kepada siapa yang Ia kehendaki dan Ia pilih. Untuk dimengerti bahwa manusia hidup di dunia ini sebagai seorang tamu Allah, pada satu saat tamu itu pasti kembali atau pulang ke rumahnya, yaitu pulang kepada Allah. Qum fid dunya ka'annaka gharib. Hendaklah engkau di dunia ini seperti orang yang mengembara. Hadis riwayat Bukhari.
Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ibu wa innad daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Adapun kehidupan di dunia ini hanyalah suatu foya-foya dan sukaria belaka yang sifatnya sementara, tetapi kehidupan akhirat itulah kehidupan yang hakiki atau kekal sebenar-benarnya jika mereka itu mengerti. Dan ingat pula akan kata mutiara hikmah di bawah ini. Wahai orang yang hamba hidup lama di dunia, yang mengikis umur dengan selorok tiada guna, meletihkan diri mengejar hidup tiada abadi, menumpuk barang halal haram yang tak peduli. Berilah dunia kesempatan, memberimu taubat dan ampunan. Bukankah semua itu akan musnah sirna? Untuk dimengerti bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini pasti akan rusak dan hancur. Hanya Allah lah Dia yang maha kekal. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu itu akan hancur binasa kecuali hanya Allah, Dia yang maha kekal. Firman Allah dalam surat Ar-Rahman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sesuatu yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Untuk dimengerti bahwa kita adalah sebagai hamba dan makhluk Allah yang mempunyai misi atau tanggung jawab untuk mengabdi dan tunduk kepadanya. Segala urusan atau kerumitan yang menimpa pada diri kita hendaknya diserahkan bulat-bulat kepada Allah. Pasti Allah akan menjamin setiap hambanya yang berserah diri. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Sebelum manusia lahir di dunia, semua sudah diatur dan ditentukan oleh Allah mengenai rizki, ajal, dan baik buruknya nasib. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dialah yang selalu benar dan yang dibenarkan. Sesungguhnya tiap orang di antara kamu dikumpulkan pembentukannya atau kejadiannya di dalam rahim ibunya dalam 40 hari sebelum nutfah atau mani, kemudian menjadi segumpal darah selama itu juga, yaitu 40 hari, kemudian menjadi gumpalan seperti sekerat daging selama itu juga,
Kemudian diutuslah kepadanya malaikat, maka ia meniupkan roh padanya dan diperintahkan atau ditetapkan dengan 4 perkara. Ditentukan rezekinya, ajalnya atau umurnya, amalnya atau pekerjaannya, celaka atau bahagia. Di mana saja kita berada, hendaknya kita takut kepada Allah dalam keadaan sepi atau ramai, dan dalam keadaan susah atau gembira. Pasti Allah akan menunjukkan jalan yang lurus. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang takut kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya jalan untuk tempat keluar. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang takut kepada Allah, Tuhan akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusan-urusan yang dihadapi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Takutlah kamu kepada Allah di mana kamu berada, dan susullah atau tutuplah amal yang jelek dengan amal yang baik. Pasti ia akan menghapusnya. Dan bergaullah dengan manusia dengan budi pekerti yang bagus. Kemudian dalam segala langkah atau setiap melakukan pekerjaan, berdoalah kepada Allah. Pasti Dia akan menolongnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku memperkenankan doamu. Untuk dimengerti bahwa musibah yang telah mengenai kita itu sudah menjadi suratan takdir Allah sebelum manusia lahir. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai lan ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ketahuilah
bahwa seseorang bebas berangan-angan mengenai sesuatu yang belum terjadi, serta menerima dengan senang hati apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Itu adalah sebaik-baik ibadah. Dan sesungguhnya seseorang yang membanggakan ikhtiarnya serta membangga-banggakan angan-angannya dalam mengurus urusan duniawi, itu adalah kecelakaan yang amat besar. Sifat yang semacam ini pernah menimpa pada putranya Nabi Nuh. Dia menggunakan aturan dan angan-angannya menurut hawa nafsunya sendiri, sehingga ia melupakan pengaturannya Allah. Akhirnya ia mati dalam keadaan kafir.